people, welcome home. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Anda di IFJF Balikpapan Online Service. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join bersama dengan kami. Dan inilah TIOC News hari ini. IFJF Balikpapan mempunyai kegiatan yang dapat Anda ikuti selama sepekan. Gereja kami memiliki waktu doa yang dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam dan Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. IFJF Balikpapan memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare, Fun, Learn, Impact, Pray, Send. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang iCare dan ingin join iCare, Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. TYC Online Service setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Google Meet. Follow juga Instagram kami @tyc.bpn. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai Come, Grow, Serve, Lead, akan diadakan kelas CGSL secara online. Segera daftarkan diri Anda melalui link di bawah ini atau melalui nomor berikut ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan pada Tuhan melalui Gereja IFJF Balikpapan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12. Sekian TIOC hari ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi di bawah ini. Demikianlah TIOC News hari ini. Dan kini saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. So let's connect with God and be blessed. Shalom jemaat Tuhan, happy Sunday. Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita diberi nafas hidup oleh Tuhan. Ini adalah suatu miracle yang Tuhan berikan. Ayo kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Yesus Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang setia memegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu
setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Amin Tuhan, pada janjimu Tuhan, ya dan amin, kami percaya. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Serukan namanya. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh oh, oh oh, oh oh, oh Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada di saat ini, marilah kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang mulia, Allah kita yang selalu peduli akan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, mau menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini atas penyertaan, atas segala sesuatu yang masih boleh kami nikmati, atas anugerah dan demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Karena itu kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah kasih karunia meliputi secara khusus para orang tua, para manula yang ada di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu Tuhan, supaya mereka terlindungi dari sakit penyakit, khususnya dari kuman, virus penyakit COVID ini Tuhan, supaya mereka tetap sesuai dengan janji-Mu, supaya mereka sampai kepada masa tua, masa yang tetap produktif, masa yang berbuah untuk menyatakan kasih kebaikan-Mu dan akan menjadi berkat bagi anak cucu mereka Tuhan. Kami berdoa diberkatilah mereka oleh karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Kami berdoa juga supaya biarlah hikmat Tuhan yang diturunkan atas kehidupan mereka, bahkan juga untuk umat-Mu. Hikmat dari sorga turun atas kami untuk mengatasi masalah demi masalah pada masa ini sebagai ekses dari pandemik ini yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami akan mendengar firman-Mu pun Kau berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat Alkitab kita. Kita memiliki kabar baik yang bisa kita deklarasikan untuk hidup kita, untuk dunia ini. Mari sama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan. Bahkan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Erna Iskandar. Beliau adalah Ketua DPW untuk Region 1 Kalimantan. Kita bersyukur atas kesediaan beliau untuk saat ini melayani kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu saya mempersilakan untuk Pastor Erna menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom kepada seluruh jemaat AFJ Balikpapan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada melalui ibadah online pagi ini. Dan Anda bisa beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya hari ini Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru buat Anda dan saya alami. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa
biar lewat ibadah hari ini kami boleh mengalami satu jamahan yang luar biasa. Secara khusus firman-Mu yang akan disampaikan, telinga terbuka, hati menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari-hari ini kita sering mendengar kata new normal life di mana-mana pun kita berada, ya. Tanpa kita rasakan, kita sudah melewati hampir 4 bulan di mana sejak ada peristiwa COVID yang terjadi di Indonesia. Dan COVID-19 ini mengubah tatanan kehidupan kita, bahkan seluruh dunia. Di mana-mana kita lihat orang memakai masker, jaga-jaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Bahkan juga adalah di mana kita lihat cara orang bekerja. Mereka menggunakan Zoom di mana-mana, baik Anda maupun saya. Nah, pagi ini kalau kita lihat dan kita renungkan, banyak hal kehidupan kita sudah berubah. Personal life kita, kehidupan pribadi kita berubah karena COVID-19. Ya, saat ini kita mulai lebih fleksibel, kita mulai mencoba beradaptasi. Awal-awal mungkin kita mengalami ketegangan, tapi dengan berlalunya waktu dan memasuki bulan demi bulan, kita mulai beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita. Bahkan bukan hanya itu, bahkan di dalam keluarga pun terjadi perubahan adaptasi, di mana semua keluarga anak-anak belajar di rumah, bapak ibu juga bekerja di rumah, ibu juga selain bekerja mengurus anak sekolah dan mengurus rumah tangga. Terlalu banyak yang perlu dilakukan. Saya berdoa kekuatan Tuhan terus menyertai Anda semua, dimanapun Anda berada. Saya berdoa hikmat Tuhan menyertai kita. Bahkan saat ini kalau kita lihat, yang disebut pahlawan itu bukan mereka yang berperang. Seperti zaman-zaman dulu melakukan suatu peperangan. Tapi sebagai pahlawan bangsa, kita lihat orang-orang yang berdiri di barisan depan di masa ini adalah para medical. Mereka orang-orang yang menolong orang-orang yang mengalami penderita COVID dan mereka untuk bisa survive. Dan kita dengar banyak sekali pahlawan-pahlawan medical ini yang berguguran karena dalam menjalankan tugasnya dan mereka terinfeksi dan juga mereka mengalami COVID dalam diri mereka. Banyak sekali hal yang kita lalui dan semua ini membuat kita perlu beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi. Di zaman Yosua pun pernah mengalami, di mana dia perlu beradaptasi dengan hal-hal baru yang akan dia lalui. Sebelum Musa mati, dia sudah bersama dengan Musa keluar dari Mesir, melihat begitu banyak mujizat. Bahkan dia melihat bagaimana laut terbelah menjadi 2, ya. Kemudian bagaimana orang Israel melewati Laut Merah. Bahkan bukan hanya itu, di saat mereka lapar Tuhan mengirimkan mana. Mereka ingin daging, Tuhan mengirimkan burung buat mereka makan. Bahkan Yosua melihat bagaimana air keluar dari batu saat mereka membutuhkan air. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita. Mungkin kita saat-saat ini mengalami seperti Yosua, di mana saat setelah Musa meninggal, dia diminta Tuhan memasuki tanah perjanjian. Jalan-jalan baru yang tidak pernah dia lalui sebelumnya. Dia pernah mengalami kegentaran, dia pernah mengalami ketakutan, dan dia mengalami kekhawatiran. Itu sebabnya dalam Yosua pasal 1, Tuhan beberapa kali mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Pagi ini pun Tuhan berbicara kepada kita semua. Mungkin situasi sekitar kita ini, yang namanya new normal life ini membuat kita juga khawatir, takut, dan gentar. Saya berkatakan firman yang sama kepada Anda semua, di rumah Anda masing-masing, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, Tuhan menyertai Anda semua. Dan jangan takut, karena Tuhan akan menolong kita melewati jalan-jalan baru ini. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua pasal 3-4, biar tabut itu berjalan di depan dan semua yang lain berjalan di belakang, mengikuti.
Karena Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita di jalan-jalan yang baru. Hikmat Tuhan yang akan diberikan buat Anda dan saya, sehingga kita bisa melewati setiap hari. Kadang-kadang kita merasa kita nggak tahu di depan ini ada apa, besok itu bagaimana. Tapi dengan hikmat Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kepadanya. Saya percaya pagi ini saat Anda berdoa, mungkin Anda sedang di tengah suatu pergumulan, menunggu suatu petunjuk dari Tuhan. Pagi ini percaya, barang siapa percaya kepada Tuhan dan takut akan Dia, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan kepadanya. Hari-hari ini kita membutuhkan hikmat Tuhan yang lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa hikmat Tuhan ini hanya bisa kita peroleh dengan meminta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, dengan berdoa. Dan dikatakan jangan ragu-ragu, karena orang yang menduh hati tidak akan menerima apa-apa. Saya berdoa pagi ini, tidak ada yang ragu-ragu lagi. Percaya, minta hikmat untuk kita memulai satu usaha yang baru. Hikmat untuk kita mengurus rumah tangga kita. Hikmat untuk mengelola keuangan Anda. Bahkan hikmat untuk kita membuat rencana-rencana ke depan. Hari ini kalau kita lihat ya, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami apa yang Anda alami. Seluruh dunia, ini bukan hanya satu negara, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Anda yang ada di kota Balikpapan, tapi seluruh dunia mengalami, dan kita perlu hikmat Tuhan. Dikatakan di kacamata Tuhan, hikmat itu sangat tinggi sekali nilainya. Bahkan dikatakan di dalam Amsal ya, bahwa hikmat itu nilainya tuh lebih daripada emas, lebih daripada perak, ya, dikatakan dalam Amsal pasal 8 ayat 11, lebih berharga daripada permata. Bahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 7 katakan hikmat itu perlu menjadi prioritas Anda dan saya. Itu sesuatu yang kita perlu cari, kita dapatkan, dan kita doakan. Banyak orang bisa punya pengalaman. Mereka mungkin bisa belajar dengan membaca, dengan melihat di TV, di YouTube. Tahukah Anda yang bisa membedakan seorang yang punya hikmat dan tidak berhikmat itu apa? Yaitu melalui keputusan-keputusan yang dia buat. Melalui penyelesaian masalah. Ada banyak urusan rumah tangga, ada banyak urusan pekerjaan, ada banyak urusan anak-anak yang perlu diselesaikan, dan kita perlu hikmat Tuhan. Hanya dengan hikmat Tuhan kita bisa menyelesaikan. Nah, hikmat Tuhan itu yang dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selain kita didapatkan dari Tuhan dan berdoa, tidak ada cara lain. Ya, bukan berarti kita dengan membaca buku, belajar dari orang lain, tapi specific wisdom yang kita butuhkan saat ini. Saya berdoa saat ini dimanapun Anda berada, hikmat Tuhan limpahkan. Saat ini juga hikmat yang Anda perlukan Tuhan bukakan jalan. Hikmat itu adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu dengan perspektif Allah. Bahkan di dalam bahasa aslinya Sophia, di dalam Perjanjian Lama, banyak diartikan kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Di dalam Yakobus pasal 3, ya, ayat yang ke-14 sampai 18 jelas mengatakan sekali bahwa mengapa kita perlu hikmat Tuhan. Saya mau ajak yang pertama adalah saya mengajak kita membacakan Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu hikmat ini? Dengan hikmat Tuhan ini, ya, kita menentukan cara hidup kita. Dengan hikmat Tuhan ini, kita menentukan cara kita berjalan dalam kehidupan. Ingat, di dalam kitab Yakobus selalu mengajarkan
iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan-perbuatan itu bukti dari iman kita. Kata-kata kita itu bukti dari iman kita. Ya. Nah, kalau kita menjalani kehidupan ini, orang lain melihat cara hidup kita, mereka melihat iman Anda dan saya. Siapakah di antara kamu yang bijak, yang berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat itu menuntun seseorang untuk hidup dengan cara yang berbeda. Saudara, kadang-kadang mungkin keputusan kita saat kita menerima hikmat Tuhan membuat kita berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang kita bisa membuat kita, benar nggak sih yang saya lakukan ini? Percaya, setelah kita mendapatkan hikmat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda dan saya. Kita perlu hikmat di dalam mengelola keuangan yang saat ini terbatas mungkin. Ya, kita tidak bisa lagi mengikuti cara-cara hidup yang sebelumnya karena ada perubahan. Dan dengan hikmat Tuhan yang lemah lembut masuk dalam kehidupan kita, kita mentaatinya. Dengan hati yang murni, kita mau tunduk kepada hikmat ini. Bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat yang diberikan, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Bahkan dengan hikmat ini, ya, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Bahkan dengan hikmat yang murni ini, yang datang dari Tuhan, kita bisa mengelola perasaan kita saat ini. Tahukah Anda, saat ini kadang-kadang perasaan kita itu bisa berubah-berubah karena situasi yang ada. Kadang-kadang kalau kita sering dengar berita-berita yang tidak menyenangkan di TV, karena situasi COVID, kita ada rasa takut. Takut untuk keluar, takut bertemu dengan orang, was-was. Padahal dulu kalau kita ketemu satu sama lain, semuanya dengan penuh sukacita. Tapi sekarang malah kita jadi was-was sekali. Ya, dengan hikmat, Tuhan akan menolong kita. Bagaimana kita membuat langkah-langkah kehidupan kita yang baik ke depan. Yang kedua, mengapa kita perlu hikmat Tuhan? Dikatakan di ayat 17, pasal 3, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ada buah-buah yang baik yang dikeluarkan kalau kita mengikuti hikmat yang benar ini. Hikmat yang sejati ini. Hikmat yang dari Tuhan ini. Banyak hikmat dari dunia ini yang ditawarkan. Seringkali kadang-kadang mungkin kita juga mau mencoba kompromi ya, antara hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari Tuhan. Tetapi dikatakan kita lihat buahnya. Dari buahnya akan terlihat. Di dalam Yakobus pasal 3, kalau kita baca dari pasal 3 ayat 14 sampai 17, itu dikatakan sekali buah-buah daripada hikmat atas itu adalah kedamaian, ada kebenaran, ya. 17 dan 18, bahkan buah-buah yang baik. Sedangkan kalau hikmat yang dari dunia dikatakan di ayat 14, 15, 16 dikatakan adalah bisa mendatangkan kejahatan dan juga ketidaktertiban dalam hidup, bahkan kekacauan, kebingungan. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh yang takut, tapi adalah roh yang penuh kasih, kekuatan, dan tertib. Artinya ketertiban itu salah satu kuasa dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau hari ini Anda mendengar ada dalam kehidupan Anda yang sepertinya tuh tidak tertib, saya berdoa biar Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada Anda, Dia akan menolong Anda untuk hidup tertib, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang lemah lembut, buah-buah yang penurut, buah-buah yang tunduk, bahkan buah-buah yang penuh belas kasihan, bahkan buah-buah yang tidak munafik, yang tidak memihak, tapi transparan. Saya berdoa hari ini bahwa dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, hidup Anda dan saya bisa menjadi kesaksian buat orang-orang melihat kita, bahwa kita bisa menunjukkan suatu keramahan, kemurahan, belas kasihan, bahkan kemurnian dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi dua hal ini adalah mengapa kita perlu hikmat hari-hari ini. Kenapa kita perlu menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan? Karena orang lain melihat Anda dan saya
bagaimana kita menjalani hidup ini. Yang kedua, hikmat ini akan membuat hidup kita berbuah, lebih dewasa dalam rohani, menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara, saya membaca satu ayat tentang hikmat ini ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, saudara, Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Yesus itu adalah hikmat Allah. Yesus itu adalah kekuatan Allah. Yesus itu adalah hikmat Allah yang Anda dan saya butuhkan setiap hari. Makanya kita jangan lupa terkonek selalu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Karena dia adalah hikmat Allah. Kita bicara tentang wisdom speak hari ini, ya. Hikmat yang berbicara. Hikmat berbicara bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Tahukah Anda bahwa hari ini hikmat berbicara kepada Anda? Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hikmat berbicara kepada Anda, jangan khawatir. Tetapi naikkanlah segala permohonan kita dengan ucapan syukur. Hikmat Tuhan juga berbicara kepada Anda hari ini. Apa yang dikatakan? Bahwa naikkan doa-doa kita. Di dalam Efesus 3:20. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Bahkan hikmat berbicara kepada Anda. Kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang akan membuat kita berjalan dalam damai sejahtera. Karena rancangan Dia adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan keberhasilan. Waktu saat kita terus bergaul dan membaca firman Tuhan, hikmat itu akan berbicara terus kepada Anda dan saya. Dimanapun Anda berada saat ini, hari-hari ini Anda sedang berdoa menantikan petunjuk dari Tuhan. Saya berdoa, hari ini juga Anda terbuka pikirannya, bahwa hikmat Allah itu ada tinggal dalam kehidupan Anda. Tinggal Anda mendengar dan mentaatinya. Satu saat, teman saya memberi satu kesaksian. Satu hari dia memiliki satu sepeda di depan rumahnya dan Roh Kudus, Yesus berbicara karena Yesus adalah hikmat Allah bahwa sepeda itu masuk ke dalam rumah, tapi dia tunda-tunda. Nanti sajalah. Terus setelah waktu berlalu, dia masuk ke dalam rumah dia lagi, dia lihat sepedanya masih di depan, tapi hikmat mengingatkan dia bahwa masuk ke dalam rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya dia masih menunda-nunda, dan besoknya apa yang terjadi? Yaitu sepedanya hilang. Padahal sepeda itu sepeda yang bagus sekali, sepeda yang mahal sekali. Orang sekarang naik goes di mana-mana untuk supaya badan sehat, imun tubuh naik. Saudara, setiap hari wisdom itu speak to every one of us, berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kata firman Tuhan, oleh karena firman Tuhan itulah kita dibuat lebih berhikmat daripada dunia ini. Walaupun mungkin Anda belum punya pengalaman, tetapi hikmat itu berbicara. Hari ini saya berdoa, hikmat itu berbicara kepada Anda. Buka hati Anda dan terima hikmat itu. Saya mau ajak kita berdoa, ya. Mungkin Anda yang mendengar hari ini dimanapun Anda berada, mungkin Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati Anda, terima hikmat itu. Hari-hari ini, hikmat Allah itu adalah Yesus sendiri dan kita membutuhkan Dia. Anda membutuhkan Dia. Buka hati Anda, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan Dia memimpin hidup Anda. Yang kedua adalah, mungkin hari-hari ini Anda sedang membuat satu rencana yang baru. Mungkin usaha-usaha Anda sedang belum berjalan. Percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Dia memimpin kita dengan hikmat-hikmat yang Dia miliki, yang cocok buat kondisi Anda saat ini. Bahkan mungkin Anda sedang mengalami satu kesakitan dalam tubuh. Dan Anda sudah berdoa. Anda sudah mencoba dengan cara, apalagi dengan kondisi saat ini, di mana orang takut ke rumah sakit cari dokter karena penularan COVID. Saya berdoa hari ini ada damai sejahtera dalam tubuh Anda. Bahkan ada hikmat Tuhan turun untuk Anda mengalami pemulihan atas kuasa, ya, kuasa Tuhan yang bekerja atas tubuh Anda.
Dan hari ini saya berdoa, dengan bilur-bilurnya Anda disembuhkan. Hikmat berbicara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, bahwa wisdom speak, hikmat berbicara. Kami menerima hikmat-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang belum menerima Yesus, hari ini adalah hari yang paling berbahagia, di mana kamu akan mengalami jamahan dan kehidupan yang berbeda bersama Tuhan. Dia akan memimpin hidup Anda, Dia akan membuat Anda berjalan bersama-sama, dan Anda akan berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita. Berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah. Wisdom speak, hikmat-Mu berkata bahwa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan kami sudah sembuh. Hari ini aku berdoa untuk semua kami yang mengalami gangguan tubuh, bahkan mereka yang mendengar mungkin saat sakit COVID, saat ini dimanapun mereka berada. Hari ini kami berdoa zaman Tuhan turun. In Jesus name, dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan semua mereka. Bahkan kami berdoa, hikmat-Mu Tuhan berbicara, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kami, dan Kau membukakan jalan-jalan yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua kita diberkati Tuhan berkata, amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita Dia Bapa yang baik, yang rindu untuk memberkati kita kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang dijanjikan kepada Bapa kita Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati rohmu untuk menyala-nyala tetap untuk melayani Tuhan. Diberkatilah jiwamu, diberikan hikmat surgawi. Diberikan engkau kecemerlangan dalam memutuskan segala sesuatu, dalam bertindak. Engkau menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memperluas wilayah, memperluas pengaruhmu. Bahkan Tuhanlah yang mempromosikan engkau di dalam pekerjaanmu. Bahkan Tuhan menyertai, memberkati engkau. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil. Bahkan Tuhanlah yang memenuhi lumbung-lumbungmu supaya berkelimpahan. Di dalam kelimpahan engkau bisa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati rumah tanggamu, seisi rumahmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang yang keluar masuk rumahmu pun diberkati oleh Tuhan, karena iman, pengharapan dan kasih Kristus ada di dalam kehidupanmu senantiasa. Anugerah dari Allah Bapa kita yang luar biasa itulah yang boleh menaungi kehidupanmu, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, sukacita, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Happy Super Sunday. God bless you. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita yang besar senantiasa menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di IFGF Balikpapan Online Service. Saya percaya bahwa Anda telah terberkati oleh pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi tim kami. Happy Sunday, God bless you, and see you next week. Satu nama yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi